Mana si Soleh? Ada perlu apa? Saya mau minta tanggung jawab si Soleh. Mbak udah dibuang sama Pak Ustaz. Itu siapa? Ini ada apa ribut-ribut ini? Mana si Soleh? Panggil si siapa? Soleh. Panggil si Soleh. Jangan lupa si Soleh. Kamu jangan sulah-sulah, itu guru saya itu. Bajingan dia, bajingan. Nanti dulu, ada apa? Saya minta tanggung jawab sama si Soleh. Mana si Soleh? Tanggung jawab apa? Sebentar sini. Sebentar tanggung jawab apa? Enaknya aja dia sudah merenggut kesucian saya. Mbak udah dibuang sama Pak Ustaz. Nih, itu. Kamu juga tahu, kamu juga tahu. Dengar dulu. Kamu tuh kenal sama saya. Enggak. Contohnya guru saya, ya. Contohnya tuh, dia udah nolak cintanya. Nggak peduli. Bohong, pokoknya cepetan mana si Soleh. Kamu udah nggak kepake. Mana si Soleh? percuma. Cepetan panggil si Nih, Soleh. kamu Soleh. pasti dibuang. Sabar dulu, sabar. Perkenalkan, nama saya Doraemon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang membantu Ning Ririn, yang menjadi kurban bejat dari seorang Ustadz putra kiai terkenal. Ning Ririn dijanjikan akan dinikahi oleh sang Ustadz. Namun setelah dia sudah memberikan semua hal yang diminta, tiba-tiba Ning Ririn dibuang seperti barang yang tak berguna. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang dalam membantu Ning Ririn itu? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Jadi gimana, Neng? Siapa Neng namanya? Oh, Ririn. Gimana, Ririn? Ririn kesini ngajak saya, katanya korban, salah satu korbannya Ustadz Soleh. Korban, aku pengen minta tanggung jawabnya si Ustadz Soleh. Nah, tanggung jawabnya gimana? Emang kalau dia sudah tidak mau, terus gimana? Ya saya nggak terima lah, dia sudah merenggut kesucian saya. Oh, kesucian gimana? Katanya awalnya suka sama suka, gimana sih? Ya pokoknya aku pengen dinikahin, dia juga udah janji mau nikahin saya. Oh, janji mau nikahin? Iya. Ya kan tinggal janji. Tapi dia banyak bohongnya, sampai sekarang enggak. Dia udah datang ke rumah. Terus aku juga sering suruh ke rumahnya, suruh ke rumahnya. Tapi tetap aja, gak ada kabar beritanya. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari Ning Ririn, seorang perempuan yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa dia mengaku ditipu oleh seorang anak kiai yang bernama Ustadz Soleh. Ketika Ustadz Soleh mendatanginya dengan rayuan gombalnya, ternyata Ning Ririn langsung jatuh hati kepadanya. Ning Ririn yang memang mencari seorang suami yang baik dan soleh, merasa sangat bahagia ketika Ustadz Soleh berkata bahwa dia sangat mencintai dan ingin menikahinya. Ning Ririn pun kemudian sangat mencintai Ustadz Soleh. Bahkan saking cintanya, dia rela sering datang ke rumahnya. Termasuk ketika sang Ustadz kemudian mengajaknya tidur bersama. Dia rela melepaskan kesuciannya demi bisa hidup bersama dengan Ustadz Soleh. Namun beberapa waktu kemudian diketahui, ternyata Ustadz Soleh adalah seorang spiritual yang memiliki banyak pengikut, dan bahkan juga sering memacari banyak wanita. Sejak saat itulah Ning Ririn menjadi merasa bersedih, karena orang yang dicintainya itu telah memiliki banyak wanita. Namun cintanya yang sangat besar menjadikan dia terus berusaha bersabar, dan masih berharap agar Ustadz Soleh benar-benar akan menikahinya. Namun pada akhirnya, takdir tidak menjadikannya sesuai yang diharapkannya.
Tiba-tiba Ustadz Soleh memutuskan hubungan, dan bahkan meminta Ning Ririn agar tidak lagi datang ke rumahnya. Sebab itulah Ning Ririn menjadi sangat bersedih dan marah. Dia merasa sangat dikhianati dan dicampakan. Setelah cukup lama dia memberi madu yang Ustadz Soleh minta, begitu mudahnya kini dia dibuang begitu saja. Ning Ririn pun sangat tidak terima dengan perbuatan Ustadz Soleh itu. Sehingga dengan penuh harapan, dia kemudian meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi, yaitu agar membantunya meminta pertanggungjawaban dari Ustadz Soleh. Maka datanglah Kang Ujang diantar Ning Ririn ke rumah Ustadz sesat itu. Namun ketika Kang Ujang datang ke rumahnya, Ustadz Soleh sedang keluar ada acara. Yang ada adalah beberapa pengikutnya, juga para perempuan yang ternyata para kurban yang terpedaya oleh Ustadz Soleh. Dan ketika Ning Ririn kembali datang, terlihat murid Ustadz Soleh dan perempuan itu merasa tidak senang. Karena dia tahu, Ning Ririn yang adalah mantan pacar gurunya itu, sudah tidak lagi dibutuhkan. Ada apa? Saya minta tanggung jawab sama si Soleh. Mana si Soleh? Tanggung jawab apa? Oh, di sini. Sebentar tanggung jawab apa? Enaknya aja deh, sudah merebut kerjaan saya. Mbak udah dibuang sama Pak Ustadz Soleh. Nih, itu. Kamu juga tahu, kamu juga tahu. Dengerin dulu. Kamu tuh kenal sama saya. Contohnya guru saya, ya. Contohnya tuh, dia udah nolak cintanya. Nggak peduli. Bohong, pokoknya cepetan mana si Soleh? Kamu udah nggak kepake. Mana si Soleh? Cepetan panggil si Nih, Soleh. kamu Soleh. masih buka. Sabar dulu, sabar. Perkenalkan nama saya Doraemon, Pak. Ya, Saya temannya ini. ya. Terus Kamu kenal sama ini? saya kenal. Oh, kenal. Iya. Tadi kamu ngomongnya nggak kenal? Saya nggak kenal sama dia. Nah, kesini dia itu, mohon maaf kalau dia kasar, mohon maaf kalau dia frontal, karena wajar dia seorang perempuan yang lagi emosi. Kang Ujang mencoba berkata baik-baik kepada seorang murid Ustadz Soleh itu, bahwa tujuan mereka datang adalah untuk sebuah urusan dengan Ustadz Soleh. Dan Kang Ujang meminta agar Ning Ririn dan dirinya bisa dipertemukan dengan gurunya. Namun sang murid tidak bersedia menuruti permintaan dari Kang Ujang. Dikarenakan, dia sudah tahu tujuan Ning Ririn yang ingin meminta pertanggungjawaban. Bahkan dia malah ingin menunjukkan seorang perempuan yang kesakitan di rumahnya itu. Murid itu berkata, Ustadz Soleh juga dipaksa dimintai pertanggungjawaban oleh sang perempuan agar menikahi dirinya. Namun karena gurunya tak bersedia, gurunya kemudian menyantetnya hingga sakit sedemikian rupa. Dan jika Ning Ririn tidak ingin bernasib sama, hendaknya Ning Ririn pergi saja, sebelum Ustadz Soleh marah dan juga menyantetnya. Oh, jadi kalau ini, kalau sudah dia nggak demen, Jangan ngumpetin seorang bajingan. Saya nggak ngumpetin, dia lagi nggak ada di rumah. Aduh, Itu ada guru Ustadz, saya. mana Solehnya? Ya, daripada kamu mati sia-sia, lebih baik kamu pulang. Saya kasihan sama kamu. mati sia-sia gimana, mohon maaf, Pak. Ini contohnya. Ini lagi disantet. Ini siapanya? Ini ibunya. Oh, ibunya. Ibunya. Ya, ini lihat, ya kan? Kamu Ya kenapa jangan jahat kayak gini dong, Pak? bukannya jahat, ini contohnya. Kalau ditolak seperti ini. Nah, ini kan sudah dipakai. Apalagi udah dipakai, belum dipakai aja kayak begini. Mendingan pulang. Nah, kalau udah dipakai emang maksudnya gimana? Mendingan pulang. Percuma. Dibuang kayak gimana? Dibuang. Contohnya kayak baju, ya kan? Sendal. Kalau udah jelek, udah bosan. Emang Ustadz brengsek di sini tuh. Ning Ririn sangat marah mendengar perkataan sang murid yang demikian itu. Dia tidak takut sedikit pun dengan ancaman tersebut. Bahkan dengan kemarahannya, Ning Ririn mengucapkan kata-kata kasar terhadap Ustadz Soleh. Dan mendengar perkataan kasar Ning Ririn itulah sang murid tersebut menjadi sangat murka. Dia tidak terima jika sang gurunya dikatakan kasar sedemikian rupa. Sehingga tanpa berpikir panjang, dia langsung menyerang Ning Ririn dengan ilmu tenaga dalamnya. Sehingga tak ayal, tubuh Ning Ririn langsung tumbang dan terluka. Mengetahui hal yang demikian itulah, Kang Ujang pun menjadi sangat marah. Dan Kang Ujang langsung berusaha menghajar sang murid itu. Saya cuma pengen ketemu dengan Ustadz Soleh, saya pengen dipertemukan sama dia. Kalaupun dia sudah tidak mau sama dia, yang ngomong baik-baik. Jangan dengan cara seperti ini dong. Percuma. Anda laki-laki, saya laki-laki, Saya gitu. tahu. Saya tahu. Cuma percuma. Makanya di mana? Pulang aja, pulang. Di mana Nggak ada. Ustadz Soleh? Nggak ada. Nggak ada. Jangan bohong, jangan nutupin. Saya nggak pernah. Daripada nanti saya jotos kamu. Silakan. Edan kamu. Kamu yang edan. Lah kenapa saya edan? Iya, ngapain saya kalau edan? Nggak mungkin saya diem di rumah sini. Nggak mungkin saya jadi muridnya Ustadz Soleh. Ya kan? Semua. Maunya apa?
Setelah mencoba memberikan perlawanan, dua murid Kiai Soleh itu pun akhirnya bisa ditumbangkan oleh Kang Ujang Bustomi. Namun kali ini Kang Ujang belum hendak menghancurkannya. Kang Ujang meminta sang murid itu untuk mencari gurunya dan mempertemukan Kang Ujang dengan dirinya. Dan sambil menunggu Ustadz Soleh, Kang Ujang juga berusaha menyadarkan para perempuan kurban mulut manis Ustadz sesat itu. Kang Ujang menghancurkan pengaruh gendam iblis yang menguasai jiwanya. Juga terhadap sang perempuan yang disantet oleh sang Ustadz. Kang Ujang menghancurkan ilmu santetnya yang menyerang, sehingga sang perempuan berhasil disembuhkan. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang Bustomi bertemu dengan Ustadz Soleh? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.